saudaraku semuanya, subscriber Subbreaker dimanapun berada. Semoga saudara-saudaraku dimanapun berada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, mendapatkan rezeki yang berkah, barokah, berlimpah, bisa untuk pergi ke Mekah, ke Madinah, misalnya bisa buat beli sawah dan menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Di malam yang berbahagia ini kita bisa bertatap muka, bersilaturahmi, walaupun hanya lewat dumai. Semoga kita bisa doa saling mendoakan dan menjadi saudara seduluran selawas yang walas Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku semuanya, saat ini saya sedang berada di Pacitan. Pacitan. Desa Wonodadi Kulon. Oke. Tempatnya Mbah Dukun. Tempatnya Bapak Sutresno. Oh iya, tempatnya Bapak Sutresno. Nggih. Pak Sutresno menika. Oh, Pak Sutresno menika. Lah meniki. Kula namung petunjuk jalan Oh, mawon. petunjuk jalan. Putrinya putranya. Paling asma Kula Tony. Pak Tony. Nggih, kula paling asma Kang Udin, Din sedunia. Alhamdulillah. Saat niki kula sampun tenggriyane Sutresno, tepatnya di Pacitan Wono. Dadi Kulon. Dadi Kulon. Nggih. Dusunnya cabe. Dusunnya cabe. Siap. Atau mriki wonten anu dukun santet? Menawi kata. Ayo parani. Alhamdulillah. Ini mumpung di Pacitan ini. Kalau ada dukun santet suruh ndak sini nih. Barakallah nggih. Ini alhamdulillah kita sekarang sudah ada di sini. Ya tentunya bukan suatu hal yang kebetulan, karena memang tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Semuanya sampun diatur oleh Gusti Allah. Awake dhewe niki tinggal nglampahi apa yang sudah ditentukan oleh Allah. Berarti kalau saya oleh Allah disampaikan di tempat ini nggih dijalani mawon kan ngoten nggih. Intine nggih donga dinunga ngoten mawon. Intinya doa saling mendoakan. Alhamdulillah sekarang sudah berada di Pacitan. Nah, sampai di sini muga-muga kula lan panjenengan sami sedayane angsal barokah insyaallah, diparingi kabajik kamulyan kerahayan saking Gusti Allah nggih. Amin ya rabbal alamin. Muga-muga lek memang teng dalem niki wonten sesuatu hal sing mboten sae nggih saged sae, lek pun sae nggih ditambah sae nek Gusti Allah nggih. Kalau memang kurang baik semoga menjadi baik, kalau sudah baik menjadi lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Niki sing panjenengan raosne niki. Iki kok tengah dalan to kula. Mesti nek jajal ilmu. Niki sing panjenengan raosne teng dalem niki wonten apa, Kang? Niku seringkali ponakan kula niku manggi apa namanya? Semacam sesosok hitam gitu kan hanya. Terus jadi memang kadang-kadang kalau bahasa daerah niku kan sering mengkuruk. Mengkorok, merinding. Ya. Mengkorok itu kan kalau banyak ini sedengan kuruk. Oh iya. Mengkorok terus gede banget. Nek mengkorok banyak. Jamaknya mengkorok itu aja milih-milih lucu. Ajarkan dong. Oh nggih, sering mengkorok begitu keponakannya. Ya, seperti itu. Mengkorok niku biasanya sing ditinggali napa dirasakne niku napa? Ya hanya lebih dirasakan itu jadi rasa takut gitu. Jadi rasa takut atau rasa was-was seperti itu kan. Siap. Anjir. Memang diri kita ini sebenarnya semuanya itu sudah ada timingnya, sebenarnya sudah ada tanda-tandanya. Terutama kalau kita itu mengkorok atau mengkirik atau apa namanya ya? Lampu. Itu karena memang di dalam diri kita itu ada portalnya. Di antara tulang belakang sama kepala itu ada besi segini. Kalau bisa dikatakan itu tulang, gitu ya. Tulang namanya besi kursani. Itu adalah portalnya. Makanya kita kalau biasanya ketika ingin membangkitkan besi kursani untuk kanuragan dengan meditasi tasawuf, biasanya ya harus duduk dengan tegak. Nanti untuk membangkitkan besi kursani itu. Terus juga kalau semuanya kita mau mediatoran, biasanya kalau yang sering untuk mediatoran itu dibuka dulu portalnya, karena memang portal kita ini di tulang belakang ini. Makanya kalau masuk atau ke tempat-tempat yang angker itu biasanya mengkirik tadi gitu ya.
di sininya mengkorek lah begitu. Karena memang di sini kita itu ada tuh apa portalnya. Itu untuk membuka kasaf-kasaf di dalam diri kita. Nah, orang biasa juga bisa merasakan itu karena memang setiap orang sebenarnya mempunyai kemampuan lah begitu. Setiap orang itu mempunyai kelebihan masing-masing begitu, tinggal mau dibuka atau tidak kan begitu nggih. Lah teng dalam niki sebenarnya sudah bagus sebenarnya rumah ini insya Allah, karena dari anasirnya sendiri itu anasirnya itu bersifat kabumian, bagus sebenarnya untuk ditempati juga bagus, tidak ada hambatan atau masalah yang berarti begitu. Karena apabila anasirnya seperti ini sebenarnya kalaupun ditempati itu juga insya Allah bisa lebih menunjang kepada pemiliknya begitu, nggak ada gangguan. Nah ini kenapa ada gangguan-gangguan yang dirasakan ini, insya Allah Allahu a'lam bishawab, hanya Allah yang tahu. Ini bukan dari tempat ini tapi dari tempat lain begitu. Nah kenapa kok sesuatu hal yang tidak di sini bisa di sini kan begitu, pasti ada penyebab-penyebabnya. Sesuatu hal yang tidak harusnya di sini kenapa bisa di sini, ini pasti ada penyebabnya. Di sini ini yang saya lihat insya Allah, mungkin juga saudaraku banyak lah yang melihat tayangan ini, bukan hanya saya, mungkin juga ribuan ataupun ratusan ribu yang melihat. Tentunya banyak yang sudah terbuka atau yang sudah terbuka mata batinnya atau kasapnya. Coba Kang dari sana syutingnya. Nah di sini terus disyutingkan ke depan sana. Nah disyutingkan ke sana. Nah di atas itu dari tadi ada yang di sana itu wujudnya hitam besar begitu, insya Allah di sebelah sana. Nah sebelah sana, nah itu nah cukup. Nah bangsa yang seperti itu mulai jalan ke sana. Nah jalan sana yang terbuka, yang sudah terbuka mata batinnya, mungkin manjingan juga bisa merasakan jalan ke sana. Nah itu sebenarnya pusatnya dari bangsa Abdul Jumud ini itu di sana towernya. Jadi kalau semamanya ada lalat banyak ngerumbungi gitu, itu kotorannya pusatnya ada di sana. Nah saya mau tanya Pak, rumah yang sana itu untuk gunakan untuk apa Pak? Jadi untuk saat ini itu gudang Gudang Gus apa, nggih. Pak? Jadi gudang untuk apa namanya, tong-tong bekas untuk wadah minyak cengkeh itu. Kapan Iya. usahanya minyak cengkeh? Kakak saya usahanya minyak cengkeh, penyulingan. Iya. Panjenengan. Iya, mereka nggak tahu. Ya sudah paham, saya Iya. sudah paham. Berarti iya tidak seujon lah. Berarti masalahnya pada usaha bukan pada tempat kan begitu. Nah kalau kita rasakan itu sebenarnya sesuatu hal yang tidak di sini, kenapa ada di sini? Sebab kotorannya ada di sini. Jadi ketika ada lalat yang datang yang tidak seharusnya di situ, itu karena ada kotorannya. Nah kotorannya itu pusatnya di sana. Pusatnya kotorannya itu di sana, sehingga ngerumungnya di sana. Pinggir Kang. Ngerumungnya itu di sana, monggo. Ngerumungnya di sana. Jadi di sini itu cuman keluarannya saja, cuman apa namanya tempat munyernya, tapi pusatnya di sana. Nah di sana bukan cuman satu di sana, tapi ini juga boleh sampai carilah sekarang, sama lihat di sana muter-muter. Coba sama cari wes, sama muter-muter dulu sana. Kalau nanti dapat hebat tohnya. Jadi bandanya juga nggak bakal kelihatan begitu. Sama lihat dulu, sama ubek-ubek dulu, nggak akan kelihatan di sana bendanya. Kecuali ketika benda itu sudah dimanifestasikan, benda itu sudah didohirkan. Karena apa? Karena sebenarnya sesuatu hal yang gaib itu nggak akan mampu menyakiti diri kita tanpa dengan dibantu imaterial. Sebab bangsa jin itu nggak punya imaterial, nggak punya. Bangsa jin itu biasanya hanya menggoda tapi tidak bisa mengganggu. Dia bisa mengganggu ketika ada manusia itu sendiri yang menggunakan kekuatan yang tidak mempunyai imaterial tadi untuk mengganggu orang itu. Biasanya mohon maaf, tanah kuburan diambil atau pusaka ditempatkan dulu di kuburan atau bagaimana, setelah itu nanti baru kegaiban itu bisa mengganggu orang tersebut begitu. Kalau tidak akan bisa begitu. Nah ini sebenarnya ada sesuatu hal di sana itu yang menjadi tawaran. Jadi kalau kita mau memberantas atau menghilangkan ilmu sadat itu, cara kerjanya seperti tower dan HP gitu. Jadi ada towernya terus ada HP-nya. Ketika towernya ini belum dihilangkan ya, maka akan terus menyambung ke yang
HP-nya tadi. Maka towernya tadi dulu yang harus dihilangkan. Nah, di sana itu ada beberapa. Di sana ada 2 yang menjadi towernya tadi begitu. Jadi yang pertama nanti kita hilangkan dulu kotorannya, terus setelah itu nanti kita usir lalatnya lalu kita bagari begitu insya Allah. Karena berapa kali pun diusir lalatnya, kalau kotorannya belum dibuang kan balik-balik terus kan gitu nggih. Sebenarnya hal semacam ini mau dikatakan ada ya tidak bisa dilihat, dikatakan tidak ada ya memang ada begitu. Karena memang dari zaman dahulu bahkan baginda Rasulullah SAW sendiri juga pernah disihir begitu. Jadi kalau ada orang yang mengatakan sihir itu tidak ada, berarti sama dengan meniadakan ayat-ayat Allah yang menerangkan tentang sihir. Kalau kita memahami tentang asbabun nuzul surat Al-Kahf, Falaq, An-Nas, itu ada alur sejarahnya atau asbabun nuzulnya, atau bagaimana turunnya ayat itu sehingga ayat itu turun begitu. Ini ada memang, tetapi memang untuk memahami hal ini harus membutuhkan ilmu kan begitu. Kalau orang bilang dukun itu kalau nggak nipu atau cabul itu suatu hal yang salah. Dulu sebelum ada dokter kita berobatnya kemana? Dukun. Kalau nggak ke dukun. Orang dahulu ketika meniup sesuatu atau ngidoni ini mandi karena apa? Karena bentuk manjada wajada, bentuk kesungguh-sungguhan di dalam berdoa. Ya kalau sekarang ngidoni oleh membaca cinta sebab apa? Sebab ya nggak betah melek, nggak betah luwe kan gitu. Kalau kita dulu berobatnya ya ke dukun kan begitu, sebelum ada dokter ke dukun. Yang jadi masalah dukun sekarang yang jelek itu yang bagaimana kan begitu. Dukun yang menggunakan ilmu santet tentunya, teluh, tenun dan sebagainya. Kalau dukun-dukun yang baik, dukun itu kan bahasa Jawa, artinya kan tabib kan begitu. Jadi saat ini banyak yang salah kaprah karena tidak, orang Jawa sendiri sekarang banyak yang tidak njawani kan begitu. Tidak bisa menguri-nguri ilmu Jawa. Saya memang basicnya dari pondok, tetapi pondok saya adalah Pondok Al-Janatul Darul Mawa Condromowo, yang sini insya Allah jana tasawufnya juga tasawuf Islami kan begitu. Jadi yang dikaji juga tentang ilmu-ilmu Jawa. Sangkan parane dumadi kalau kita pahami itu adalah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, ketika orang Jawa dikatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un nggak paham, maka diartikanlah sangkan parane dumadi supaya bisa lebih mudah cara sampaikannya kan begitu. Nah, kenapa orang dulu kalau namanya gampang sakit panas sama mboknya ditomboi kan begitu. Kalau zaman sekarang mungkin ya masih ada tapi jarang yang paham. Orang ditomboi itu biar paham awakmu sekon diasale kan begitu, makanya ditomboi. Nah, ilmu-ilmu seperti inilah yang saat ini sudah jarang digunakan, tetapi itu tetap ada begitu. Terutama di daerah saya Ngawi sana masih sangat kental sekali begitu. Jadi jangan sampai ada orang yang mengolok-olok dukun kan begitu. Karena dukun itu bahasa Jawa, bahasa Indonesia tabib lah begitu. Nah, langsung saja ke permasalahan yang ada di tempat ini. Ini ini tempatnya ini ada gangguan dari luar saya katakan. Tapi saya minta ke panjenengan untuk ikhlas, jangan dendam ataupun bersuudzon kepada orang lain. Ikhlas saja, sebab ketika panjenengan diuji berarti panjenengan mau dinaikkan derajatnya oleh Allah. Ketika sampean diuji berarti panjenengan mau dinaikkan derajatnya oleh Allah. Ujian itu supaya diri kita semakin kuat kan begitu. Ujian itu ditakdirkan ke dalam diri panjenengan. Jadi yang terpenting pasrah kepada Allah dan menerima ujian tersebut. Nggih. Ini di sebelah sana ada gangguan dari bangsa jin yang nanti kita hilangkan. Monggo saya hilangkan dulu ke kotorannya, nanti setelah itu baru kita usir lalu kita bakar. Nggih, monggo. Bismillah. Saya ditemani sama pemilik rumah, boleh juga diawasi. Ya, monggo, ya, monggo Kang. Saya diantarkan ke rumahnya panjenengan. Siap. Yang pantas jadi dukun tuh jenengan jane Kang. Iya. Wah, ini patut dicontoh ini, lihat saya. Kita orang Blitar ya. Tetapi nih, yang asli beliau orang Blitarnya ada di sini nih. Ini, Masya Allah, Bung Karno say. Allahu Akbar. Siap. Masya Allah. Ini beliau orang Pacitan, tapi
Ini Idolanya fotonya. orang Blitar. Iya, idolanya orang Blitar ini Bung Karno ini. Masya Allah, agar. Bung Karno. Iya. Masya Allah, alhamdulillah. Ini Bung Karno saya. Nah, yang kedua adalah Garuda. Ini kalau di pondok saya Garuda itu ditaruh yang paling atas di atap genteng. Karena apa? Karena ini banyak benda pusaka yang dalam jenengan niki. Mungkin koleksi ini berapa nih? Nggak suka koleksi. Iya. Banyak benda-benda pusaka, tapi yang benda pusaka yang tidak menimbulkan masalah tidak akan saya usik. Tetapi yang nantinya ada yang menimbulkan masalah dari benda tersebut nanti ya terpaksa akan saya coba untuk dinetralisir, nggih. Karena banyak sih dan dalam niki banyak sekali. Ada yang bagus, karena walaupun bagus terkadang juga tidak sinkron. Itu yang jadi masalah teng dalam niki juga. Jadi benda pusaka ini sebenarnya bagus nih, umpamanya dia junjung derajat nih. Yang punya harusnya orang yang bekerja di bidang jabatan gitulah, entah dia menjadi kepala desa atau apa. Nah ini kalau dipegang petani jadi masalah. Nanti tumbuhannya susah dapat kan begitu. Karena memang itu untuk menaikkan derajat seseorang. Nah, ada beberapa benda pusaka yang nggak pas kalau ditempatkan dengan benda ini. Jadi anasirnya berbenturan begitu. Nah, kalau totalnya untuk pejabat kalau dipakai petani nanti jadi masalah. Nanti akan apa namanya? Yang lain jadi sungkan. Contoh yang harusnya untuk pejabat kalau dipakai pedagang, ini nanti orang pun jadi sungkan lah. Kalau mau beli gimana kalau sungkan? Jadi orangnya kelihatan sangar begitu. Berwibawa terus gimana orang mau beli kan begitu. Ya harusnya itu untuk yang dipakai orang lain dipakai sendiri juga nggak pas. Nah ini ada beberapa hal nanti yang harus kalau bisa ya walaupun tidak di sini ditempatkan di mana dulu gitu. Tapi yang penting saya hilangkan dulu nggih. Yang di sini yang ada hubungannya dengan gangguan di sini nggih. Monggo. Dulu. Monggo kula diawasi enggak apa-apa. Masya Allah. Ini di sini juga ada Kang. Dulu almarhumah. Sumpah demi Allah saya enggak itu merinding di sini mengkorok saya. Dat Kang. Mengkorok saya. Kalau kita yang sering kita rasakan memang di situ Gus. di ruangan ini dan ruangan belakangnya. Iya. 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 Tidak apa-apa, penting dihilangkan dulu ya. Nah, sini ini sebenarnya hitam besar ini yang dinamakan dengan genderuwo. Ya di sini itu. Suka membo-membo loh. Sebab bangsa ini kalau bahasa Jawanya dedemit, bahasa Arabnya ampar. Yang paling sering sekali bersinggungan dengan manusia. Jadi kalau kita mau mempelajari alam jin itu juga bertingkat-tingkat ya. Dia ada makhluk jelata, orang biasa, ada yang mempunyai sebuah kerajaan koloni begitu. Seperti mohon maaf Nyai Loro Kidul, Mbah Semar, Syekh Marjuki itu yang mempunyai kerajaan begitu. Ada yang golongan bawah itu kayak Genderuwo, Kuntilanak itu yang di bawah, golongan bawah. Ada lagi nanti di atas Rijalul Ghaib dan lain sebagainya begitu. Nah, itu yang salah. Yang di sini dulu, enggak. Tempatnya berantakan. Enggak apa-apa, sama tempat saya malah tempat rosok kan. Nah. Assalamualaikum. Awas jumplung ke sono nanti. Nah, di sini ini sebenarnya ada yang seperti merah-merah terbang begitu. Makanya santet, tenung, teluh, ada yang kekuatan dari angin yang terbang malam itu obatnya juga yang dari angin. Santet yang dari angin obatnya juga melalui dengan angin yaitu degan. Nah, kalau yang ditanam itu kekuatannya dari tanah, maka obatnya juga yang dari tanah yaitu kunir kan gitu. Nah, ini ada dua, ada yang dari tanah, ada juga yang dari angin, itu dua-duanya di sini. Siap saya ngeker siap. Iya. Nggih, amit. Nggih, amit. Ini ada dua.
Ini kenapa di sini? Karena memang yang menjadi masalah juga di sini. Gitu. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syarullah, jatullah, sifatullah, wujudullah, Allah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Salamun qalam Rabbir Rahim wa amtajul yawma ayyuhal mujarimin. Salamun qalam Rabbir Rahim wa amtajul yawma ayyuhal. Salamun qalam Rabbir Rahim wa amtajul yawma ayyuhal. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ya kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Hadratin mencikal bakal akal bakal desa mana nih Pak? Wono dadi kulon. Bismillahirrahmanirrahim. Mencikal bakal akal bakal desa. Nyuwun dumateng panjenengan sunaken dumateng Gusti Allah. Kula Samsudin Muhammad Marzuki Sutowo nyuwun dumateng panjenengan sunaken dhateng Gusti Allah. Kula nyuwun dicaleken sedaya wonten teng terjadi iki. Panjenengan sampeyan sinten kira sing gadah kira niki? Sugiyanto. Sugiyan bismillah. Jika bakal tanah ingkang Bapak Sugito. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum salam. Assalamualaikum salam. Assalamualaikum salam. Assalamualaikum salam. Assalamualaikum salam. Ingsun tajalin cat kamu kun fayakun tadi sak cipta ingsun. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha. Kalau memang dilihat gini belum ada di senternya juga zaman situ belum ada apa-apa di sana. Cukup. Ya. Memang tidak ada, tapi sebenarnya ada di sini kan. Walaupun dilihat sebenarnya tidak ada, tetapi ada. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Syekh Rasulullah. Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tengok kan awal pun di. Ya balik ada tak terni. Balik tak terna. Orang ini Bali. Balik tak terna. Orang ini Bali aku. Ngapa lah gak wani balik ngapa? Gak wani balik ngapa? Ngerti. Senani ya juraganmu. Iya. Saya kowe mulai di senani. Omongan juraganmu. Kau nyantet Gusudin gitu. Kau nyantet Gusudin. Omongan juraganmu. Omongan saiki kon rene ta? Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Allah. Allah. Ini apa ini? Jatuhlah sifat tanah goyah. Ya kuat aku kata awakmu ya. Ayo kuat aku apa kata awakmu ya. Panas. 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 Ini mumpung saya di Pacitan nih. Kalau ada dukun santet Pacitan yang nggak terima, suruh sini tah. Ngapa nggak terima?
Ancen karo makhluk-makhluk kaya awakmu kacan kudu sombong. Tak tantang kabeh dukun santet Pacitan kalau ada dukun santetnya di sini. Santet saya. Santet saya. Nama saya Samsudin. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad wa ala ali sayyidina. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala. Saya di Pacitan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ya Allah, tunjukkanlah asli wujud dari makhluk ini. Allah. Kenapa jadi kayak bencong gitu, lunglai gitu? Tadi kayak kuat-kuat banget tadi. Siapa kowe? Saya tukang rosok saya. Saya Samsudin. Tadi kayak kuat-kuatnya gitu. Sekarang nunduk-nunduk itu. Sekarang kok nunduk-nunduk kayak gitu? Coba tanya itu aslinya siapa tuh? Sana. Aslinya kok cuman kayak kampeng gitu. Kayak bencong gitu sekarang. Aslinya kamu seperti ini toh? Kenapa? 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 Abot. Tadi kayak kuat. Sekarang kok lemas gini kenapa? Aku nyerah. Sekarang kok lemas gini? Ampun. Kenapa kok ampun? Sakit. Sakit. Kamu kenapa lo kok manggut di situ kenapa? Lu aslinya dari mana lo aslinya? Aslinya kamu dari mana? Kuburan. Dari kuburan. Kamu dari kuburan. Kamu dari mana? Buri. Buri. Di belakang sana. Ada berapa temannya di sini? Ada berapa temanmu? Kita jawab piro Mas kita. Kayak ini dua, ini kamu. Itu lagi nih. Ya ini teko. Oh, dua di sini. Ya. Yang lainnya datang. Jaga kono aku. Karo iki. Yang biasanya ngetak itu yang mana? Campian. Iki Tujuannya barang apa? iso. Oke juga biasanya ngetok. Tujuannya apa untuk ngetok itu? Untuk menampak itu tujuannya apa? Aku macam keluarganya. Apa? Ada ngedeng-ngedeng keluarganya. Oh, menakut-nakuti keluarganya. Dia takut gitu. Nampak ya tinggi besar itu, hitam itu. Itu kamu. Bismillah. Sakit. Sakit tuh. Tadi kayak kemalet toh tadi. Tadi kayak nendang Pak Lurah tadi. Tadi kok sekarang ngilimpru. Kamu coba ngomong secara batin sama juraganmu itu. Ditantang sama Gusudin gitu. Rawani. Ngomong, ya aku nggak nantang kamu, aku nantang yang nyuruh kamu. Aku nantang yang nyuruh kamu. Rawani. Mumpung saya di Pacitan ini. Kalau bisa bikin perut saya besar, monggo ya. Dukun santet Pacitan dah. Santet saya dah. Jangan beraninya main sama orang-orang awam. Ini kita live nih di Pacitan nih. Kalau ada yang nggak terima boleh nih. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sini syaitan itu dan sudah ikut termoda.
Ini. Ji, ini yang dirasakan di rumah ini gimana Pak? Biasanya Pak? Adek, Adik. Ini lagi yang tidak ngomong yang gitu. merasakan adik. Kalau saya yang jelas. Iya. Yang penting saya minta sekarang 2 baskom air. Nanti 2 baskom mohon nggih. Oh iya. Sekarang saya minta panjenengan untuk azan. Setiap 4 penjuru sini, ujung sana ujung azan, setelah azan komat. Azan di belah sini dulu. Ya. Setelah azan komat terus baca ayat kursi sambil jalan ke ujung sana. Sampai sana selesai baca ayat kursi, azan komat. Terus ke belakang lagi, selesai baca ayat kursi, jalannya sambil baca ayat kursi ya. Terus 4 penjuru mungkin tengah-tengah nggih komat kali azan nggih. Berarti tengah-tengahnya. Tengah-tengah beri mawon mboten apa-apa. Nggih, di atas juga iya, di atas. Nanti biar Pak Lurah pun monggo. Pak Lurah dulu monggo dari sini. Tarik baskom dulu. Dalam? Tarik baskom dulu. Iya. Monggo. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على Rumah yang terutama untuk ikhlas dan jangan dendam kepada siapapun, karena ini adalah ujian Allah, berarti Allah ingin menaikkan derajat panjenengan nggih. Mboten usah jengkel maupun benci kepada siapapun, karena ketika diri kita dikatakan bodoh oleh orang lain dan kita tidak marah, maka diri kita akan dinaikkan derajatnya oleh Allah, dan yang mengatakan bodoh tadi akan dihinakan oleh Allah. Tetapi kalau kita dikatakan bodoh oleh orang lain lalu kitanya marah, maka hikmahnya akan hilang. Oleh sebab itu, ketika kita didolimi, disakiti, dihina oleh orang lain, tidak usah marah, tidak usah risau, karena itu semua ujian untuk kita supaya kita bisa lebih tinggi derajatnya. Dan saya minta kepada panjenengan, setelah dihilangkan gangguan-gangguan ini, saya minta juga panjenengan untuk menjaga kebersihan di dalam hati, sebab suatu hal yang baik akan mendatangkan kebaikan, suatu hal yang buruk juga akan mendatangkan keburukan. Jadi setelah saya bantu untuk menghilangkan kotoran-kotoran yang bersifat batiniah, saya juga minta panjenengan untuk menjaga kebersihan hati supaya hal-hal yang buruk juga tidak datang, kan begitu. Terutama marah, sedih, dan juga was-was, karena ketika hal ini adalah jalan masuknya setan ke dalam tubuh. Oleh sebab itu, ketika hal ini jangan sampai ada, supaya jalan-jalan masuknya sihir tadi tidak bisa masuk ke dalam diri kita. Saya ucapkan terima kasih untuk semua saudara-saudaraku di manapun berada. Semoga kita semuanya bisa tersambung silaturahmi, seduluran, selawas-selawas saking welase Gusti Allah. Amin ya robbal alamin. Mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah dengan sebenar-benar syukur dengan cara menjalankan